Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan akhirnya semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah kasih bukanlah teori. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu musim salju di kota Virginia, di tengah dinginnya malam, seorang pria tua berdiri di tepi jalan. Ia berharap akan ada seorang penunggang kuda yang bersedia membawanya ke seberang. Janggutnya mengkilap karena butiran salju dan tubuhnya menggigil serta mulai mati rasa. Beberapa saat kemudian terdengarlah bunyi derap langkah-langkah kuda. Dengan tidak sabar ia memperhatikan beberapa penunggang kuda muncul. Ia membiarkan yang pertama lewat tanpa berusaha menarik perhatiannya. Begitu juga terhadap penunggang kuda yang lainnya. Akhirnya, hanya tinggal satu penunggang kuda. Saat penunggang kuda terakhir itu mendekat, orang tua tersebut menatapnya dan bertanya, "Pak, apakah Anda keberatan memberi saya tumpangan ke seberang sana?" Si penunggang kuda menjawab, "Naiklah." Kemudian ia membantu orang tua itu naik ke atas kudanya. Tidak tega melihat keadaan orang tua yang menggigil kedinginan itu, si penunggang kuda memutuskan untuk mengantarkannya sampai ke rumah yang jauhnya beberapa mil dari jalan tersebut. Dalam perjalanan si penunggang kuda bertanya, "Mengapa Anda tidak meminta salah seorang dari mereka untuk menolong Anda? Saya yang terakhir, bagaimana jika saya menolak?" Si orang tua berkata, "Saya sudah banyak makan asam garam, dan saya mengenal orang dengan sangat baik. Waktu saya menatap mata mereka, saya melihat mereka tidak peduli pada kondisi saya. Namun saat saya menatap mata Anda, saya melihat kebaikan dan belas kasihan." Di pintu rumah orang tua itu, si penunggang kuda berkata, "Semoga saya tidak pernah menjadi terlalu sibuk dengan urusan saya sendiri, sehingga saya tidak peka dengan kebutuhan orang lain." Sesudah mengatakan seperti itu, Thomas Jefferson berbalik dan mengarahkan kudanya kembali ke Gedung Putih. Saudara yang terkasih, hal yang dapat kita pelajari dari Thomas Jefferson, yaitu si penunggang kuda itu, ialah kebaikan dan belas kasihan yang tinggi. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46. Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya dengan memberikan gambaran tentang perbuatan kasih
Hal yang hendak Yesus tekankan melalui gambaran tersebut ialah perbuatan kasih terhadap orang yang dipandang hina oleh dunia, yaitu dengan berbuat baik kepada orang yang hina, orang yang menderita atau tidak dianggap penting oleh orang lain. Karena dengan berbuat demikian, orang tersebut telah melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengajarkan perbuatan kasih kepada sesama. Kasih Yesus kepada kita bukanlah teori, tetapi praktek. Karena itu, marilah kita juga mempraktekkan kasih kita untuk peduli terhadap sesama yang lemah dan yang membutuhkan bantuan. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka dengan sendirinya orang akan menatap mata kita dan mengharapkan kasih itu diwujudkan kepadanya. Sebaliknya, jika hati kita tidak ada kasih, maka orang tidak akan berharap kepada kita. Dan itu berarti hilang satu kesempatan untuk memperkenalkan kasih kita kepada sesama. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi. Milikilah kasih itu dan wujudkanlah pada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, mampukan kami untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama kami. Berikanlah kepekaan kepada kami untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan ajarkan kami agar kami memahami bahwa setiap karya yang kami lakukan adalah merupakan pekerjaan yang dapat kami persembahkan sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.